Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para guru, terlebih khusus yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, Al-Mukarram Al-Ustaz Miftahuddin. Kita doakan beliau semoga disehatkan selalu, panjang umur, diberkahkan kehidupannya, dan insya Allah sukses di dunia wal akhirah. Dan juga guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sunardi. Ustaz, ke depan Ustaz, ke depan, maju-maju sini. Kita doakan semoga Ustaz Ahmad Sunardi juga dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dan istiqomah mengajarkan ilmu-ilmunya, dan juga insya Allah sukses di dunia wal akhirah. Dan penasihat majelis Ustaz Ahmad Rifai, Ketua Majelis Bang Wawan Kurniawan, hadirin wal hadirat jamaah majelis Riul Miski yang dicintai Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga insya Allah mudah-mudahan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selamanya tercurah limpahkan keharibaan baginda junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, tak lupa kita sebagai umatnya, semoga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Yuk ngaji yuk, yuk ngaji yuk. Siap. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita, masih makalah yang ke-26 ya, belum selesai, belum tuntas, tentang kufur nikmat dan tentang ahmak kemarin ya. Ahmak, kita jangan mengikuti orang ahmak dan harus menjauhi orang ahmak, dan iqta', putuskan hubungan dengan orang ahmak. Apa itu si ahmak? Si ahmak itu orang yang suka meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan ia tahu bahwa ketika meletakkan perkara pada bukan tempatnya itu salah dan dicela. Dia tahu tapi dia lakukan. Itu namanya orang ahmak. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya, dan diriwayatkan atau meriwayatkan, warawa, dan meriwayatkan hadis. Siapa? At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. An Ibni Umar, diterima dari Ibnu Umar, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, khoslatani, ada dua perkara, man barang siapa, kanata, yang ada, khoslatani, yang ada dua perkara tersebut, pihi padanya atau pihi pada siman, kataba, maka menuliskan hu pada siman, siapa Allahu, Allah. Dituliskan apa? Syakiron, tergolong orang yang bersyukur, sobiron, dan tergolong orang yang sobar. Waman, dan barang siapa, lam takuna, yang tidak ada khoslatani, dua perkara itu, pihi padanya, lam yaktub, maka tidak bakalan menulis atau tidak bakal menuliskan hu pada siman, siapa Allahu, Allah, syakiron, tergolong orang syukur, wala, dan tidak bakalan menuliskan Allah padanya, sobiron, tergolong orang yang sobar. Jadi kata Rasul, ada dua perkara yang jika dua perkara tersebut ada pada seseorang, maka orang tersebut tergolong orang yang sabar dan tergolong orang yang bersyukur.
syakir, syakiron wa sabiron. Tergolong orang yang bersyukur dan tergolong orang yang sabar. Tapi ketika dua perkara tersebut tidak ada padanya, maka Allah tidak bakal menuliskan orang tersebut golongan bersyukur dan golongan orang yang sabar. Kira-kira kita ada enggak nih dua perkara itu? Apa sih dua perkara tersebut? Kata Rasul, man barang siapa nazara yang melihat man fidinihi pada urusan agamanya, ila man kepada orang huwa yang itu si man fauqahu ada di atasnya, faktada maka lalu ia mengikuti fihi padanya, pada itu si man, wa nazara dan melihat si man fi dunyahu pada urusan dunianya, ilaman kepada orang huwa yang itu si man dunahu ada di bawahnya, fahamidallah fahamidah maka lalu ia bersyukur dengan memuji kepada Allah Ta'ala, alama atas perkara faddola yang sudah melebihkan Allahu pada itu si man bihi dengan itu perkara, alaihi atasnya, kataba maka menuliskan hu pada itu siman Allahu Gusti Allah syakiron tergolong orang yang syukur, sabiron dan tergolong orang yang sabar. Nah, dua perkara tadi kata Rasul, yang ketika ada dua perkara tersebut pada seseorang maka ia tergolong orang yang syukur dan tergolong orang yang sabar. Apa yang pertama? Ketika orang tersebut melihat urusan dunia kepada orang yang lebih darinya, urusan agama melihat kepada orang yang lebih darinya. Contoh seperti begini, kita ngaji bareng di Majelis Rihul Miski, tapi kok wah Bang Yogi ini kelihatannya sholawatannya lebih banyak hafalnya dan ternyata lebih cepat pemahamannya. Apa sebab? Tuh. Kita lihat penyebabnya apa? Oh, Bang Yogi berarti rajin membaca sholawat. Dan ketika guru lagi menjelaskan, Bang Yogi menyimak dengan serius, maka dia langsung paham dan sholawatannya banyak yang dihafal. Masa si gua ngaji bareng di Rihul Miski, makan sama makan nasi, masa nggak bisa seperti Bang Yogi? Akhirnya kita ikut terpancing giroh kita, terpancing semangat kita untuk belajar. Masa sih kita makan sama makan nasi tapi kok kita tidak bisa bangun malam untuk sholat tahajud seperti teman kita? Masa sih makan sama ngaji sama di Rihul Miski tapi kita tidak bisa baca Quran? Jadi lihat urusan agama kepada orang yang lebih tinggi pengetahuannya dari kita, yang akhirnya apa? Kita bisa terpicu semangat untuk belajar, yang akhirnya kita mengikuti jejak langkah dia, yang akhirnya kita bisa seperti dia. Jadi urusan kebaikan, urusan agama itu harus lihatnya kepada orang yang lebih, jangan kepada orang yang di bawah kita. Jangan begini, ngaji malam minggu yuk ngaji, mana si Pulan aja kagak ngaji, nongkrong di jalanan, akhirnya kita ikut nongkrong. Nah itu berarti kita ikut terbawa rendahan. Jadi urusan akhirat, urusan agama kita lihat kepada orang yang lebih dari kita, lebih rajin, lebih pintar, akhirnya terpiculah semangat kita untuk belajar dan bisa mengikuti jejak langkah mereka yang lebih dari kita. Akhirnya kita bisa mengimbanginya, bisa
lebih rajin lagi. Lihat orang yang bisa pandai baca Al-Quran, terpicu semangat kita supaya bisa seperti dia, harus bagaimana? Akhirnya kita semangat belajar membaca Al-Quran. Melihat saudara kita, melihat teman kita yang pandai bersolawat, akhirnya kita terpicu semangat kita ingin bisa bersolawat, akhirnya kita belajar solawat, bisa solawat seperti dia. Lihat teman kita pandai mukul hadrohnya, lalu kita terpancing semangat kita, akhirnya kita belajar hadroh, bisa main hadroh seperti dia. Lihat teman kita pandai ceramahnya, kok kita enggak, padahal makan nasi bareng, di Rihul Miski bareng, akhirnya terpicu semangat kita belajar ceramah, akhirnya bisa ceramah seperti dia. Seperti itu jadinya kita terpancing semangat, akhirnya rajin belajar. Jadi urusan agama lihatnya kepada orang yang lebih dari kita supaya terpicu semangat kita untuk belajar. Tuh. Dan melihat urusan dunia ke orang yang lebih bawah, yang ada di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Kita punya sepeda motor, teman kita baru punya sepeda, akhirnya kita bersyukur. Alhamdulillah kita sudah punya motor, teman kita baru punya sepeda. Sehingga kemana-mana goes, masih capek, kita mah tinggal ngegas aja. Kita punya mobil, teman kita baru punya motor, alhamdulillah kita sudah punya mobil, sehingga kemana-mana kita enggak kehujanan ketika hujan di perjalanan. Teman kita yang baru punya motor masih bisa kehujanan. Kita punya rumah, bisa bangun rumah, alhamdulillah kita sudah bisa bangun rumah. Teman kita masih ngontrak, sehingga tiap bulan setor uang kontrakan, kalau belum ada nyari. Jadi ketika kita urusan dunia lihat kepada yang lebih bawah dari kita, maka yang ada apa? Syukur. Syukur, alhamdulillah, pahamidallah. Bersyukur kepada Allah dengan memuji kepada Allah, dengan apa-apa yang Allah lebihkan kepada kita. Tapi ketika urusan dunia lihatnya ke atas kepada yang lebih dari kita, maka yang ada apa? Yang ada hasud, penyakit hati. Teman kita kebeli motor, kita baru sepeda, meriang. Teman kita kebeli mobil, kita baru motor, bengek. Teman kita makin meningkat rezekinya, bisa kebeli apa? Pesawat, truk. Tuh, jadi kalau orang urusan dunia lihat ke atas, yang ada apa? Hasud, akan terus berpacu supaya bisa menandingi dia urusan dunia. Bagaimana? Akhirnya dia tidak akan melihat pekerjaannya, tidak akan melihat penghasilannya haram atau halal. Yang penting dia dapat sikat. Itu kalau urusan dunia lihatnya ke atas. Akhirnya tidak ada syukurnya. Oleh karena itu yuk kita belajar. Walaupun belum bisa dan sangat-sangat susah, tapi kita belajar, riadoh hati kita, latih hati kita. Yuk lihat urusan agama kepada orang yang lebih dari kita, supaya kita bisa memicu semangat, supaya bisa seperti mereka, seperti dia. Dan yuk kita lihat urusan duniawi kepada orang yang ada di bawah kita, supaya kita bisa syukur. Nah, kalau kita bisa seperti itu, dua perkara ini ada pada diri kita, maka Allah menuliskan kita tergolong orang yang bersyukur dan tergolong orang yang sobar. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, waman dan barang siapa nadzara yang melihat man pidinihi pada urusan agamanya, ila man kepada orang huwa yang itu si man dunahu ada di bawahnya,
wa nazara dan melihat man fi dunyahu pada urusan dunianya, ila man pada orang huwa yang itu si man fauqahu ada di atasnya, fa asifa maka ia akan merasa sedih alama atas perkara fatahu yang ia tidak bisa mendapatkannya, lam yaktub maka tidak bakalan menuliskan hu pada itu seman siapa Allah Gusti Allah syakiron golongan yang syukur wala sobiron dan golongan yang sobar. Jadi kata Nabi, barang siapa yang melihat urusan agama kepada orang yang lebih rendah dari kita, yang ada di bawah kita, tapi sebaliknya urusan dunia lihat kepada orang yang lebih di atas kita, maka yang ada apa? Hati kita akan merasakan kesedihan. Kalau kata orang Sunda bilang, maka kata Ustadz Miftah, ngangres. Ngangres, sedih. Kenapa? Merasa diri kita tidak bisa apa-apa, merasa diri kita nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena lihat dunianya ke orang yang atas, akhirnya cuman bisa gitu. Bisa melongok doang, sementara usaha enggak. Oleh karena itu maka tidak dituliskan oleh Allah orang yang syukur dan sobar. Ketika orang lihat urusan dunia kepada orang yang lebih dari kita, urusan agama sementara kita lihatnya ke orang yang di bawah kita. Akhirnya orang tersebut akan tetap di situ dan di situ saja, jalan di tempat, nggak bakalan maju-maju, diem di tempat, nggak bakalan maju. Kenapa? Karena semangat belajarnya, semangat ibadahnya tidak terpancing. Oleh karena itu, mudah-mudahan kalian semuanya bisa melaksanakan dua perkara ini, yakni lihatlah urusan agama kepada orang yang lebih dari kita supaya kita semangat untuk belajar, dan lihat urusan duniawi kepada orang yang ada di bawah kita supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Artinya akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kita tergolong orang yang syukur dan juga tergolong orang yang sobar. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong dua hal ini, yakni syakiron wa sobiron. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat.